Pemerintah mempersiapkan skema pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak kenaikan bahan bakar minyak subsidi. Bukan hanya bantuan sosial atau bansos, nantinya juga akan ada subsidi gaji dan subsidi Pemda. Terkait bansos, nantinya tambahan ini diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Jumlah yang mereka akan dapatkan sebesar Rp600.000. Adapun skema pencairan bantuan akan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni Rp300.000 setiap 1 kali pencairan. Bantuan kedua, yakni berupa subsidi gaji. Nantinya, para pekerja yang memiliki upah maksimal Rp3,5 juta per bulan akan menerima bantuan sebesar Rp600.000. Sedangkan untuk subsidi daerah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kucuran akan bersumber dari dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH dengan pengalokasian 2%. Teka-teki persoalan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar akhirnya menemui titik terang. Sumber CNBC Indonesia menyebut kenaikan harga BBM akan berlaku mulai 1 September mendatang. Kemungkinan kenaikan harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp10.000 per liter dengan range kenaikan Rp1.000 sampai Rp2.500 dari harga saat ini yakni Rp7.650 per liter. Namun bukan hanya Pertalite dan solar, BBM jenis Pertamax juga akan alami kenaikan harga. Selain kenaikan, pemerintah juga akan melakukan pembatasan konsumsi Pertalite dan solar. Bagi kendaraan roda 2 dengan cc 110 dan 125 masih dapat mengkonsumsi Pertalite. Sedangkan bagi mobil, pemerintah masih meramu berdasarkan jenis dan cc atau kapasitas mesin. Dikatakan lebih lanjut, tahun pembuatan mobil tidak akan mempengaruhi pembatasan ini. Indeks harga saham gabungan ditutup loyo melemah tipis 0,04% pada penutupan perdagangan awal pekan. Sepanjang perdagangan, IHSG berada pada teritori negatif. Indeks harga saham gabungan harus terpaksa ditutup di teritori negatif pada level 7.132. Tercatat, 7 indeks sektoral turun dan 3 lainnya berhasil menguat. Sementara itu, 357 saham melemah, 191 saham menguat, serta 154 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,45 triliun. Pelemahan IHSG terjadi akibat sentimen global, yakni utamanya pernyataan hawkish dari Gubernur The Fed, Jerome Powell, yang belum akan menurunkan suku bunga acuan. The Fed diperkirakan masih akan mengerek suku bunga di rentan 50 hingga 75 basis poin. Alhasil, kabar ini pun direspon negatif oleh investor di sejumlah bursa saham. Seperti di bursa saham Asia, mayoritas terjelembab di zona merah. Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP Domestik. KKP Domestik diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah. Presiden pun meminta Bank Indonesia dan perbankan dalam hal ini Himbara benar-benar mendampingi serta mengawal kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk segera masuk ke sistem KKP Domestik. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa KKP ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah. Luhut juga mendorong kementerian lembaga menggunakan KKP dalam membantu percepatan pembayaran ke UMKM. Implementasi KKP Domestik dilakukan melalui interkoneksi QRIS yang sudah didukung oleh 85% penyelenggara dan 20,3 juta merchant yang 90% adalah UMKM. Adapun untuk QRIS antar negara per hari ini sudah diimplementasikan penuh dengan Thailand. Sedangkan Malaysia dan Singapura implementasinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Dolar Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi selama 20 tahun terhadap sejumlah mata uang di dunia. Lonjakan ini akibat pernyataan Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell yang masih akan mempertahankan suku bunga tinggi demi menjinakkan inflasi. Dolar menguat di posisi 138,75 terhadap yen Jepang atau merupakan yang tertinggi sejak Juli lalu. Sementara pound sterling juga jatuh ke level terendah dalam 2,5 tahun di posisi 1.167 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, sementara euro turun 0,29% menjadi 0,99% per dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat yang berkuasa bukan tanpa sebab. Dalam pidato di Jackson Hole di Wyoming, Powell mengatakan
The Fed masih akan menaikkan suku bunga apabila diperlukan demi menurunkan inflasi yang naik lebih dari 3 kali lipat dari target The Fed 2%. Dengan 4 kenaikan suku bunga berturut-turut, Powell mengatakan The Fed tidak akan berhenti bersikap hawkish meskipun suku bunga acuan mungkin akan menyakiti pertumbuhan ekonomi negeri paman Sam tersebut. Mengacu pada alat ukur FedWatch, 65,5% analis memprediksi kenaikan suku bunga acuan Fed di September 2022 sebesar 75 basis poin. Sementara sisanya memproyeksikan kenaikan hanya 50 basis poin.